Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Allahumma rabbana sadibil ba'sa ismila sifan ila sifal sifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bihuluqin hasanin. Faqala Rasul aidan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat salam selalunya kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, duka para sahabatnya, duka kita umatnya yang selalu ittiba mengikuti sunnah-sunnah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang semoga diberkahi Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan waktu yang sejenak ini menjadikan amal yang berat di timbangan Allah nanti di akhirat. Untuk mengawali apa yang ingin sampaikan yang dari dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya itu surat ke-21 ayat ke-1, ke-2, ke-3, insyaallah sebagai acuan bahasan pada subuh ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina dolamu hal hada ila basarum mislukum apatatuna sihra wa antum tubsirun. Di 3 ayat ini, di ayat pertama Allah menjelaskan pada kita semua bahwasanya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, hari hisab, hari akhirat. Sedang mereka dalam keadaan lalai, mu'ridun, ya, goflah dan mu'ridun. Para ahli tafsir memaknai goflah itu melupakan alam akhirat, mu'ridun cinta kepada dunia. Nah, ini banyak terjadi zaman ini, ya. Manusia melupakan akhirat, ngejar-ngejar dunia, yang pada dunia ini akan ditinggalkan, ya. Akhirat yang abadi abada, selama-lamanya, tidak ada ujung kesudahannya akhirat itu. Tapi mengorbankan kehidupan yang abadi untuk mengejar kesenangan dunia. Ini banyak terjadi sekarang. Ayat Allah gak mungkin salah. Banyak orang terlalaikan akan kehidupan akhirat, yang padahal maut semakin mendekat. Semakin kita umur tambah kan bukannya semakin lama tinggal di dunia ini. Kalau jatah kita mungkin umurnya 60, 63 kalau baginda Rasulullah itu. Kalau sekarang kita sudah 60, tinggal 3 tahun lagi. Udah mendekati pintu namanya kematian. Tidak ada sesuatu yang pasti, ya, kecuali pastinya akan kematian. Calon dewan, calon camat, calon lurah bertanding heula belum tentu menang, belum tentu jadi, tapi kematian pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut
fa inna ma tuwaffa ujurahum yaumal qiyamah wa ma yungdihanin nar wa udhilal jannah faqad faj wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya setiap yang berjamaah itu akan merasakan namanya kematian dan tidak akan bisa dimajukan barang sebentar atau dimundurkan. Kalau sudah tiba ajalnya, walaupun dokter ahli ngariung di eta jalmi terus terbiasa terus masa ajal gitu kan. Subhanallah. Maka tentu bagi orang-orang beriman, kita ini makhluk akhirat ya. Dulu Nabiullah Adam di surga ya, sehingga melanggar satu sehingga diusir ke dunia ya. Berarti kita ini alam masuk surga, akan kembali lagi kepada surga, amin ya Allah, mudah-mudahan ya. Inilah dunia yang mungkin sementara ini, namun penentu akan kehidupan nanti di akhirat. Maka kita bisa saksikan orang-orang mana yang cinta kepada dunia, mana yang cinta kepada akhirat. Tidak akan menolong sedikit pun dunia ini, meskipun uangnya miliaran di bank, mobilnya banyak, hartanya berlimpah, tidak akan menolong. Apalagi apabila celaka nanti di akhirat. Bahkan kan ingin kembali lagi ke dunia, akan sodakoh gitu dalam ayat Quran. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kepahaman dalam agama, dilunakkan hati menerima Al-Quran ini ya. Karena Al-Quran ini kata Rasul dalam sebuah hadisnya, manusia ini, kita ini dimuliakan dengan Quran dan dihinakan dengan Quran. Rasulullah itu dimuliakan dengan Al-Quran. Dan Rasulullah apabila tidak diberikan Quran tidak akan mulia. Jahiliyah dulu, zaman jahiliyah, saya malah baru mendengar Pak Haji waktu kajian di Baitur Rahman itu, zaman jahiliyah dulu pernikahan ada 4. Yang pertama nikah kaos kurang gitu kan. Tapi bukanya di Google, Google betul apa yang disampaikan Ustaz di Baitur Rahman. Yang biasa nikah dilamar, nah Rasulullah mah dijaga oleh Allah, nikahnya dilamar pakai mahar. Seperti ini nikah orang Islam itu. Ada yang nikahnya itu jadi suami istri teh dipasihkeun Pak, milari anu lamun jago gulat mah jago gulat tuh hayang bibit jadi jago gulat budakna gitu. Dipasihkeun heula sama dugi ka hamilna. Terus hamil teh dicampuri. Dipasihkeun ka eta jalmi atawa eta pangkat pejabat, dipasihkeun hayang keturunanna anu pintar lamun pintar mah profesor itu dipasihkeun dugi ka kituna. Tidak dicampuri sampai hamil, baru melahirkan baru dicampuri lagi. Ada yang satu perempuan digauli 10 istri, 10 laki itu pejantan. Engke ieu perempuan titah milih mana anu main nasrek gitu kan. Lamun tos ieu teh budak teh gitu. Aya deui ditentukeun ku ibaratna ku sesepuhnya ku tokoh di dinya. Gitu seperti itu. Ada juga pelacuran, ayeuna pelacuran aya. Baheula mah ditandaan ku aroyah teh bendera. Lamun beureum teh berarti lalaki kadinya bae bebas asuh gitu kan. Eta ge lamun hamil eta boga budak diteangan mana anu mirip jeung manehna. Jeung bab eta anu nyampuri manehna, anu meuli ka manehna. Ayeuna pelacuran loba. Banyak gitu. Itu zaman jahiliyah itu seperti itu loh. Ya sampai datangnya Islam dibenahi semua. Mana yang batil dihilangkan, mana yang masih betul hak itu sesuai dengan ajaran Islam dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW sampai seperti itu. Maka subhanallah ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, semuanya ada hikmahnya. Kalau kita apa yang terjadi di Indonesia ya, sekarang ini
naik BBM gitu kan, demo di mana-mana ya. Kalau kita ambil hikmahnya, semua ada hikmah. Zaman Rasul pun ada dulu naiknya harga-harga ya. Mungkin belum taracan aya demo ya. Sekarang mah ya seperti itu. Ininya juga apa namanya, sistem yang ada di Indonesia kan bukan syariat Allah yang ditegakkan. NKRI, undang-undangnya bukan hukum Allah. Ya akhirnya ya wallahu alam ya. Mudah-mudahan lah minimal keluarga kita ya, majlis-majlis ilmu harus diperkuat ya, duduk di majlis ilmu kemanapun ya. Kita ada pengajian, kita datang, kita duduk, itu akan menguatkan keimanan Pak. Kalau di rumah mah sendiri malah berat. Ustaz Ahmad Suara itu kemarin menyampaikan itu, kalau saya jauh Masya Allah, kalau 40 hari baru hatam Quran itu teh males gitu kan, termasuk orang males. Terus ditaikan lagi 30 hari, berarti 1 bulan hatam Quran, lumayan lah. 2 minggu hatam, seminggu hatam, 3 hari hatam. Ada yang 1 hari hatam, luar biasa. Berarti terus tuh ayah kerjaan, enak. Terus ke pasar tuh ijarat tuh nanti. Terus dijamin kumurah kali nanti tiasa wae. Cuman kan hawa nafsu teh kadang aduh ya Allah ya Karim. Ini beratnya menundukkan hawa nafsu. Kalau dulu zaman para ulama, para sahabat itu ada yang 1 rakaat bisa hatam Al-Quran. Saking cepatnya Pak. Kok bisa? Ya kalau mau terus dakwah Bapak cepet. Balik nyalin dulu kayak bisa hatam. Karena sama aja dengan pembalap motor Pak. Bapak di dia ke Bandung misalkan bisa sabar aja Pak. 3 jam. Coba kalau si Rosi Manu tidak ke Bandung bisa 1/2 jam Pak. Jago soalnya. Baca Qurannya kalau udah jago cepet kan. Nganggur orang itu kan. Anu ngabandungan mah tinggalin, orang ngabandungan tuh apal mah tos ke mana sing lupa. Tapi nu apa jeung apal mah lamun salah teh kas katinya lah. Sami jeung ahli gitu kan. Subhanallah. Harus didawamkan lah minimal tos salat subuh teh nu apal we hora muka mah tuh naon itu kan. Surat Al-Kahfi 10 ayat, akhir 10 ayat. Didawam Pak. Yang penting diasupi jiwa kita ini dengan Quran, insya Allah jadi enak Pak. Namun motor mas asages diservis itu Pak, langsam, olehnya terus digentos, kaburator tadi iya dibersihkan, enakeun lebih ka bonge dia teh. Sanes capek sanes bangun malam terus sholat subuh kieu. Ayeuna ngumpul sok rasakeun heg Bapak kasiangan tah subuh ayeuna jam 7 atau jam 6 baru bangun. Coba error Pak bade kukumat teh hoream Pak, males Pak. Soal terus diruksak ku setan, darah-darah ulang terus masuk. Dagang jadi kararagu. Teu nikmat we sehari teh hanya ka teh salat subuh berjamaah tuh. Bisa moal digantian deui nu urang lewat kan moal biasa sadetik waktu mah bisa balik deui Pak. Ya. Mata kehati-hatian kita selalu berlindung kepada Allah langkah demi langkah, menit demi menit, jam ke jam itu harus diisi dengan senantiasa ingat kepada Allah dan Al-Quran ini harus dawam. Mudah-mudahan kita selalu bisa dekat dengan Al-Quran sebagai wahyu baginda Rasulullah SAW yang agung ini. Yang mungkin cukup yang disampaikan. Maaf apa ada salah kata, salahnya dari saya dan benarnya dari Allah SWT. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.